Klinik tong. Bukan. Oke, dari perjalanan Mas Dadang ini kita banyak menyimpulkan dan juga dan mencatat sesuatu yang berharga dari sikap, perjalanan dan lain sebagainya. Terus ini Mas Dadang mau cerita lagi terkait sebelum memulai di titik sekarang yang di Limang Coffee ini, sebelumnya juga pernah ada kedai ya Mas ya? Yeah. Yang di pokoknya yang sebelum di sini lah ini ya gitu. Saya nggak mau nyebutkan tempatnya, takut dosa. Sebelum akhirnya bisa meletik sini, mencelat di sini itu Mas Dadang pernah nempatin satu lokasi di situ, dan mungkin dari tempat yang sebelumnya ada permasalahan-permasalahan yang bisa ceritakan di sini, dan terus solusi dari permasalahan tersebut apa, biar nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya masalah yang sama istilahnya bisa ada gambaran, paling enggak caranya bisa seperti ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada solusi di situ. Karena kemarin sempat ngobrol sendiri ya Mas ya, karena katanya Mas Dadang sih udah lupakan aja katanya Mas Dadang gitu Mas Rawi. Jadi udah lupakan aja, anggap yang dulu itu kayak sampel aja katanya gitu, yang fokus di sini gitu. Nah, ada cerita apa? Kayaknya dalam sih teman-teman. Dalam ini soalnya. Nggak apa-apa Mas, di sini bebas Mas. Kalau yang ngerasa biar ngerasa, kalau yang nggak ngerasa ya biar sedikit kerasa gitu loh. Gitu Mas. Bisa diceritakan Mas Dadang. Jadi itu sebelum aku di Ngunut ya. Iya, yang di sini ini ya kan. PG Kunir itu di sini yang sekarang. Awal buka Limang Kopi itu di tahun 2018. Lebih tepatnya tanggal 7 April. Waduh, masih ingat juga nih. Itu. Kayak tanggal jadian aja Mas masih. Iya bener. Ya kan. Segiling kafe. Gitu. Tanggal 7 April 2018. Itu aku berawal di daerah Kepatian. Oh, daerah Kepatian sana Mas. Jadi Tulungagung Kota nih kayaknya. Ya, Tulungagung Kota. Jadi ini kalau tempatnya perempatan BTA. Tahu Polres. Polres. Nah, ya, Polres itu ke timur. Polres ke timur. Itu nanti ketemu SMA PGRI 1, nah pas di baratnya. Oh iya, tahu Mas. Tahu daerah situ. Nah, itu ceritanya pindah dari sana terus melancong ke sini, lumayan jauh Mas. Lumayan. Ya, lumayan jauh, tapi jauh teman-teman. Serius. Iya, benar. Iya. Jadi di sana itu ada sewa tempat, nyari tempat kemarin yang sesuai dengan budget saya. Oh iya. Gitu. Nah, terus kebetulan ada teman yang nawari tempat di situ. Ada kontrakannya ini? Ada kontrakan. Dia sebenarnya ada 3, ya kayak gini, 1, 2, 3 kayak gini. Oh, ada 3 tempat gitu. Ada 3 tempat. Yang satu memang dipakai waktu itu ceker demit. Ya, ceker demit. Nah, terus itu kan juga teman saya. Terus aku info sama mereka, Mbak kalau ada tempat aku mau. Ada Mas di samping saya. Itu udah saya kontrak semua, gitu. Tapi tinggal beberapa bulan aja. Waktu itu yang disampaikan saya 1 tahun kurang 2 bulan. 1 tahun kurang 2 bulan. Berarti kan 10 bulan ya? Iya, 10 bulan. Waktu itu kalau boleh sebut nominal itu sekitar 3,5. 3,5 juta. Itu selama 10 bulan? Atau sisanya? Itu yang tinggal 10 bulan. Oh, tinggal 10 bulan itu. Gantinya segitu? Oh iya Mas. Nah, terus akhirnya memang kondisinya juga seperti itu, cuma kasih pagar bambu kayak betek istilahnya ya. Memang seperti itu. Kecil ya, ukurannya kurang lebih sekitar depan di 3 meter, belakangnya cuma 6 meter itu aja. Jadi kemarin cuma space-nya bar di depan, ada depan bar itu ada kursi ya yang kayak tinggi-tinggi kayak gini nih. Nah, ini kursi pertama kali saya bikin di sana. Oh, ini kursi bawaan dari sana. Bawaan dari sana. Saksi bisu berarti. Ya, ini saya saksi bisu di sini. Saya bikin 3 biji ini. Oh iya. 3 biji tak taruh di depan bar. Terus space-nya paling cuma
isi 2 table aja, 3 table itu. Ya 3 table. 3 table gitu. Iya, udah selesai. Habis gitu jalan udah buka, kemarin juga ada yang bantuin. Iya gitu. Ada si Penny namanya. Oh ya. Terus jalan berapa bulan, udah lumayan. Karena di situ saya rasa sudah merdeka, maksudnya udah enak lah gitu. Enak, planningnya udah enak. Aku mau ngapain aku juga punya saya sendiri, wes enak gitu loh. Nah setelah itu ternyata diinfo lagi, ternyata di situ cuma tinggal 6 bulan. Cuma tinggal 6 bulan. Sisanya aku harus pergi kan gitu. Loh, kok bisa? Aku bilang. Ternyata ada miskomunikasi antara saya dengan yang teman saya itu. Terus akhirnya aku yang punya tempat, aku bilang, Pak ini diperpanjang boleh. Ternyata itu kan memang rencana mau tak bikin semuanya. Oh mau dikontrak semuanya berarti kontrak 3-3 semuanya, kecuali rumah Indo itu di halaman semua. Oh itu, Nah, jadi itu mau awalnya. diperluas gitu ya sebenarnya Mas. Tapi ternyata kontraknya tinggal 6 bulan. Ya. Gitu. Dan tidak bisa diperpanjang lagi. Nggak Atau boleh gimana sih? diperpanjang karena kemarin mau ada rencana dibikin klinik Klinik Tongfang. Bukan. Klinik Tongfang. Kayak mau dibikin klinik soalnya kan yang punya itu ini dokter itu. Nah, terus akhirnya aku ya sudah kalau gitu. Nah, nyari tempat ada 2 tempat di Kepatihan juga sama. Nggak tahu aku sama Kepatihan kok suka sekali. Namanya Kepatihan itu seneng aku. Ya. Tapi ternyata ada saudara juga yang saudara dari istri saya. ya. Itu dia awalnya buka di perempatan Gedok itu angkringan. Semacam angkringan atau gimana aku nggak tahu. Ya pokok intinya dia jualan makanan dan minuman itu aja. Iya benar gitu. Terus Sejenis juga food court menawarkan, gitu. oh nggak pengen buka di sana. Aku juga di sana kepikiran karena apa? Space untuk parkirnya itu juga minim. Kemarin aja kalau aku di Patian itu juga minim. Sudah makan badan jalan sudah. Oh badan jalan. Kena terantip biasanya. Iya, gitu. makanya kemarin aku juga nggak mau mengulangi hal yang sama. Yes. Tapi ternyata saudara itu tetap main sana. Gimana memastikan? Bisa enggak? Memang sebenarnya dia nggak memaksa. Tapi cuma kan aku juga nggak enak. Karena apa? Mungkin harapannya mereka saya harus di sana. Nah, terus akhirnya 2 tempat itu saya lepas. Mulai itu sudah dealing untuk harganya. Nanti seperti apa? Sudah dealing. Akhirnya ya berhubung aku ada saudara dari istri, akhirnya aku mencoba di sana. Mencoba di sana, akhirnya saya buka di perempatan Gedok. Jadi yang 2 tadi udah cancel, selesai. Udah selesai. Jadi pindah ke perempatan Gedok itu. Di perempatan Gedok. Setelah itu memang awalnya ya ini memang saya anggap ini kebodohan dan kesalahan saya pribadi. Nah ini kebodohan dan kesalahan ini betul. Udah jatuh ke timah tangga nih berarti Mas. Gimana nih bisa diceritakan? Nggak apa-apa biarin. Jadi gini, ya memang kalau kita mau belajar itu kan biayanya mahal. Bener. Ya kan, kita sekolah itu mahal sekali. Kita masuk TK, playgroup, SD, SMP sampai kuliah itu mahal, ya kan? Nah, juga sama halnya seperti ini, usaha juga mahal. Pengalaman ya Mas. Pengalaman. Dan yang tidak ada di sekolah ini beneran. Nggak akan ada pelajaran di sekolah sesuatu pengalaman ya kan, kegagalan itu. Nah itu kayak lagunya ini Bondan Fade to Black itu kan. Apa itu Mas? Itu kan dari skripsi ya kan. Skripsi itu maksudnya ya kehidupan nggak sesuai dengan skripsi waktu di sekolah atau di kuliah kan seperti itu. Dulu, ada itu rapnya. Iya. Dulu saya mikirnya itu ujian sekolah itu paling susah loh Mas. Padahal ujian sekolah itu mikirku dulu itu paling susah. Ternyata setelah lulus dari sekolah ujian hidup paling susah. Anjir, ternyata ujian hidup yang paling susah itu loh. Karena banyak materinya itu nggak ada di SKS waktu kuliah. Iya. Nggak ada. Baru ada ketemu waktu ngadepin di kehidupan sehari-hari. Iya benar gitu. Jadi kita nyontek temen dia soalnya udah beda gitu loh Mas. Dan jawabannya pun mungkin juga udah beda gitu. Tinggal kita menyikapinya seperti itu. Apa gitu sih. Gitu.
Lanjut nih Mas yang di Apa tuh Mas Adi Mas? Apa suatu apa tadi sampean bilangnya? Kebodohan. Kebodohan. Nah, itu tadi apa? Kebodohan Coba dan bisa ya itu bodoh. bodoh sekali. Dadang itu memang bodoh sekali. Gimana? Memang karena gini, Hmm. saya tidak pernah ikatan kerjasama atau gimana, saya memang belum pernah. Iya. Bahkan itu ya saya anggap perdana. Iya, ya perdana. kan? Oke. Launching ya. Launching kebodohan saya. Nah, itu. Dari sebuah Launching kegagalan kebodohan itu saya. akan ada kesuksesan sih Mas menurutku. Gitu. Nah, setelah itu sebelum saya berangkat ke Gledok, itu ada penawaran semacam kayak presentasi, kerjasama lah. Iya, kerjasama itu. Kerjasama. Nah, terus nego, deal, ya kan? Ya, deal. Nah, deal. Tapi secara lisan. Oh, dia secara Nah, lisan. secara lisan. Ini. Tidak ada hitam di atas putih gitu Mas. Saya kembalikan lagi. Nah, ini tolong nanti dibuatkan hitam di atas putihnya. Karena memang saya tidak pernah bikin seperti ini. Apalagi saya mau kerjasama itu saya memang khawatir dulu awalnya. Iya. Karena apa? Banyak teman saya yang kerjasama itu ada miskomunikasi, akhirnya dia Collab gagal. gitu ya. Collab itu banyak. Makanya di situ aku tidak mau. Untuk kerjasama itu. Mm-mm, Coba makanya sendiri aku- gitu ya. Mas. Nah, saya coba sendiri, tapi ternyata masih belum bisa. Masih belum bisa. Nah, ini Akhirnya tetap di kerjasama. Iya. Kerjasama, nego, saya bilang buatin MOU ataupun surat perjanjian. Iya. Nanti kalau sudah jadi, nanti biar saya yang lihat. Kalau memang iya, nanti langsung berangkat. Nah, sebelum adanya perjanjian itu, ya ini kecerobohan dan kebodohan saya ulang lagi. Saya langsung berangkat ke sana. Secara lisan yang Secara itu lisan. tadi ya, Hmm. telinga saya masih bisa berfungsi, Iya. ya kan? Akhirnya aku juga mengandalkan indera saya main sana. Saya masuk sana sudah renovasi, ya kan? Nah, waktu itu surat perjanjian masih belum ada penandatanganan antara saya dengan yang pihak kedua. Itu belum. Nah, alasannya ya memang kemarin itu satu saya lempar ke mereka karena apa? Aku tidak tahu perjanjian seperti apa, tidak tahu, saya bodoh memang. Jadi belum tahu perjanjian kedepannya seperti apa. Tidak tahu, gitu. maksudnya awal perjanjian aja aku tidak tahu. Perjanjian seperti apa tidak tahu. Kalau perjanjian untuk core, nah itu saya tahu. Kalau kerjasama atau gimana saya tidak tahu. Nah, ya, seperti itulah Mas. Akhirnya saya lempar ke sana buat perjanjian. Nanti kalau iya nanti saya tanda tangin. Padahal itu udah jalan. Setelah itu sebelum itu memang waktu itu saya sering ikut eventnya sama Bank Indonesia. Oh gitu, Di BI. kopi-kopian itu sama BI itu. Nah, saya kan tidak tahu perjanjiannya seperti apa, gimana. Ya memang awalnya itu sesuai dengan lisan, Lisan. ya kan. Nah, terus sampai aku bilang bersih yang seperti apa, kotor yang seperti apa. Ternyata itu ya kembali lagi kebodohan saya. Gitu. Iya. Karena saya terlalu percaya dengan orang. Sudah saya lepas di situ. Karena apa? Gini ya. Memang awalnya Limang Kopi berangkat itu memang dari minus. Karena apa? Saya juga pengen punya usaha sendiri, modal seadanya. Iya. Karena apa? Tidak mau saya di situ mau gali lubang tutup lubang. Iya. Saya tidak mau, karena apa? Ya seadanya aja. Misalnya sekarang kopinya habis, tidak ada uang. Adanya aku sepatu, ya tak jual sepatu. Ya kalau saya seperti itu, Iya, ya iya, kan. iya. Nah, Kayak gitu. jadi aku tidak mau sampai gali lubang tutup lubang. Di tahun itu memang saya tidak mau, jujur saya tidak mau. Memang berangkat kemarin saya minim budget, sampai juga minim pemikiran. Jadi nekat ya Mas ya. Jadi pada saat itu Iya. nekat ya. Terus pokoknya Bener. buka usaha, entah Iya. gimana caranya, terus Nggak yang penting tahu. jalan. Yang penting saya buka usaha. Masalah profit nanti. Jujur, sampai hari ini aku profit memang saya pikir. Tapi ya nggak Detail yang kemarin. yang kemarin. Ya memang saya pikir nanti aku harus mengembalikan modal sekian. Aku harus di tahun ini aku harus seperti ini. Ya ada Itu planningnya iya. kalau sekarang kayak gitu. Harus memang ada planning dari dulu. Cuma
Ya Tuhan yang maha adil loh. Iya. Kita bisanya cuma berencana. Iya, benar. Tuhan yang eksekusi kok. Iya benar. Nah kan itu. Akhirnya berjalan Mas, masa kontrak itu jalan. Ya mohon maaf, akhirnya untuk perjanjian itu sudah tidak digunakan lagi. Nggak digunakan. Maksudnya mulai dari pengen kenaikan persentasinya, sampai dia pengen yang bersih seperti apa. Aku juga di situ aku juga kerja terjun langsung sampai seberapa itu juga tidak ada kejelasan. apa ya? Maksudnya gini, memang dari awal saya bilang sama mereka, di sini sekecil apapun usaha saya itu minimal aku harus punya gaji. Nah, memang saya terapkan. Waktu itu saya merokok cuma Gudang Garam Internasional. Waduh, minimal aku 1 hari 1 pak. Ya sudah, gaji saya seperti itu. Nah, kembali lagi waktu di Mledok juga sama. Aku di sini aku cuma minim banget. Gajiku cuma ini tok 1 hari. Jadi katakanlah waktu itu cuma 15.000, 16.000 ya. Paling dalam 1 tahun berapa? 1 bulan berapa? Nggak ngabisin 500 mungkin ya. Iya, mungkin itu saya. Nah, karena apa orientasiku? Ini yang penting usaha ini berkembang dulu. Benar. Kalau masalah konsepnya kayak gitu ya, Mas. Iya. Yang penting usaha kita itu jalan dulu. Entah gimana ke depannya, ya udah kita pikir belakang. Kita nanti belakangan. Iya. Bener kita punya planning seperti ini, kita harus bisa survive di seperti ini. Iya, boleh silahkan. Tapi cuma ya ini. Ya karena kita terutama di Lima Kopi sendiri kan berangkatnya sudah mulai dari minus. Mulai dari nol, enggak ada apa-apa memang. Bahkan nggak ada kerjasama dengan siapa, nggak ada. Ya baru pertama kali ya itu Lima Kopi masuk di kerjasama. Iya. Dikerjain bukan kerjasama. Dikerjain ya gitu. Oke. Akhirnya itu jalan 4 bulan kan kalau nggak salah. Jalan 4 bulan. Aku masuk di Mledok itu bulan September. Ya, Oktober, November, Desember. Nah, ini sudah rancu semua. Udah nggak 4 ada. bulan ini udah goyang kayak gitu ya. Udah goyang antara kerjasama dan dikerjain. Kerjasama dan dikerjain. Terus. Lah, itu kalau untuk pembelaan saya ya. Iya. Mungkin untuk pembelaannya mereka juga sama. Jadi intinya kalau kita sharing seperti ini, tidak ada yang salah juga tidak ada yang benar. Karena kita masih ada beban dan bekal yang sudah dibawa dari lahir. Kita masih punya emosi sama ego. Itu loh. Jadi emosi gimana caranya aku menang kok, aku menang. Nah, itu. Jadi punya persepsi masing-masing gitu. Nah, tergantung kita melihatnya sudut pandangnya dari mana dulu. Benar. Dari sisi mana kita sisi mana dulu yang kita, ya kan, Mas. Tapi bisa bertahan sabar sampai beberapa bulan di sana itu luar biasa loh, teman-teman. Ya kan? Tuh. Itu bisa diceritakan itu, Mas. Terus sampai setelah ini katanya apa? Sepi terus tetap buka itu ya kan. Istimewa. Bener. Ya. Itu memang saya alami. Setelah saya kontrak, lah waktu itu setelah kerjasama akhirnya saya kontrak. Saya kontrak per tahun gitu. Mintanya berapa dia enggak tahu. Kan ya lucu. Dia yang punya tempat tapi dia enggak bisa nentuin harga. Angkanya berapa itu enggak. Penyewanya berapa gitu. Nah, akhirnya aku kan juga waktu itu sudah kasihan sama Lima Kopi, baru buka, baru pindah, mosok mau tutup. Nah, itu. Kan ya enggak boys loh, Mas. Iya kan? Akhirnya saya berusaha. Waktu itu otak saya udah buntat. Karena apa ya itu orientasiku, udah mentok nih. Akhirnya nego kalau mau tak bayar bulanan. Kalau enggak mau saya pergi sekarang hari ini langsung saya ringkesi semua, aku bilang. Aduh gila nekat banget tuh. Akhirnya ketemu angka. Itu yang menentukan juga saya, bukan mereka. Malah ditarik loh. Mampumu berapa? Wah, mati ini. Nah, itulah kan. Ditanya balik. Beneran. Orang tanya ditanya balik ya kan bingung. Makanya sampai hari ini aku ada istilah intinya kayak apa ya? Trust nobody. Jadi aku enggak percaya dengan orang siapapun orangnya. Trust nobody karena apa? Ya itu, apalagi lisan. Nah, itu loh Mas. Saya enggak berani. Tertulis saja sekarang udah hancur kok. Nah, itu loh. Yang tertulis saja kadang dibohongin apalagi yang cuma ucapan ya. Ya. Setelah itu saya kontrak per bulan. Per bulannya sudah ketemu angka.
Udah jalan sampai kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Kontrak itu habisnya 1 tahun. Cuma di waktu saya ingat waktu pas bikin event manual brewing di bulan April juga, itu saya anggap anniversary kan gitu aja. Benar. Biar sama teman-teman anniversary ya, ada anniversary-nya gitu. Padahal waktu itu memang saya enggak kenal seperti itu. Buka-buka aja gitu kemarin. Nah, buka aja. Ya. Nggak usah ditentuin kapan anniversary gitu. Udah jalan gitu aja berarti Mas ya. Iya, karena saya sih. Gitu. Karena ya itu saya tahu diri. Saya enggak seperti itu. Ceritanya beda, iya. Makanya beda. Setelah itu saya bikin event, udah jalan. Bulan April, sekitar bulan Mei Juni itu warung sudah mulai gede, itu udah mulai goyah. Satu juga mulai kompetitor bermunculan. Persaingan, ya kan? Antar kafe ya di situ. Itu belum lagi aku juga. Kalau orientasi saya masih di realita aja. Kalau misalkan kedai sepi, nah ini sebenarnya PR kita sebagai apa ya? Pengusaha ataupun sebagai owner ataupun sebagai founder atau gimana. Nah, jadi kalau misalkan itu ya memang PR. Gimana supaya warung kita masih bisa berjalan, bertahan, kita masih bisa eksplorasi sampai seperti apa. Nah, itu sebenarnya. Nah, akhirnya aku juga klarifikasi untuk diri saya. Kenapa kok seperti ini? Nah, padahal untuk promo sudah, untuk harga sudah, untuk tempat sudah. Tapi apalagi ya? Apa mungkin upselling saya kurang? Oh ya, ternyata sudah juga. Nah, apalagi untuk kenyamanan ataupun untuk komplain-komplain yang lain-lain, tidak ada. Tidak ada masalah. Tapi kenapa? Tetap sepi. Tetap seperti itu. Jadi intinya kemarin sampai aku mapping di kedai-kedai seperti itu. Di hari yang sama, di jam yang sama, aku juga nyari. Padahal biasanya nggak seperti itu. Nah, itu kenapa? Nah, ini PR saya yang gede. Tapi aku ya cuma, soalnya saya cuma kerjasama dengan 1 orang. Jujur, saya cuma kerjasama itu dengan yang Tuhan Yang Maha Esa aja. Nah, kerjasamanya dengan sana ya. Jadi nggak, sponsor utama memang Tuhan Yang Maha Esa. Jadi langsung sama Allah ya kerjasamanya. Keduanya dengan doa orang tua saya. Nah, cuma itu mungkin mereka gini, ini belum waktunya. Gitu. Oh besok aja. Jadi suruh sabar dulu gitu ya Mas. Sabar dulu ya kan. Sampai bertahan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan itu sepi terus ya gitu. Iya. Itu 6 bulan itu padahal awal itu sudah saya bangun 5 kopi. Jadi otomatis yang kita jual kan kopi. Benar. Nah, selama 6 bulan itu yang saya jual mebel. Ya kan? Jualan mebel. Lah apa? Enggak ada pengunjung, jadi kursi kosong display. Jadi mindsetnya awal itu kopi yang dijual. 5 akhirnya. Jadi mindset awalnya yang dijual itu adalah kopi, tapi jadi jualan mebel ya. Nah, sampai seperti itu. Iya, tapi kebanyakan orang nih Mas ya. Mungkin anggapan orang nih kalau sepi gitu ya Mas Rawi ya. Orang-orang Jawa kan, oh ini pasti diguna-guna. Ini pasti ada pesaing yang rese nih, pasti kayak gitu ya kan. Enggak ada pikiran kayak gitu Mas. Mikir kayak gitu pernah nggak sih? Tapi kalau hidup di Jawa, apalagi kalau kita ini hidup di Jawa gitu ya, kultur Jawa itu pasti pikiran pasti ke arahnya sana. Oh, mesti iki digege karo wong. Pernah enggak terbersit pemikiran seperti itu, Mas? Itu. Pernah sampai memikirkan seperti itu enggak sih, Mas? Bertahan dalam 6 bulan sepi. Itu udah gampang loh. 6 bulan sepi terus lihat itu rasanya istilah apa lah? Katanya tetangga saya itu sumpek pasti kondisi sepi itu berbulan-bulan. Jenuh pasti jenuh juga ya kan. Kita jaga kedai sendiri, terus kemudian ya mungkin ada beberapa partner juga sih Mas ya kan itu. Tapi pada saat itu masih sepi ya kan, terus yang lain kok tetap ada pengunjung. Padahal juga udah introspeksi ya Mas ya terkait pelayanan, sponsor, terus dan lain sebagainya itu. Tapi kok tetap sepi. Nah ini pernah terbesit ke situ nggak sih Mas pemikirannya?
oh ini pasti diguna-guna. Pernah kesana nggak sih Mas? Aku Kalau mikirnya. kesana itu gini Mas, ya ada, cuma aku nggak terlalu frontal gitu. Karena apa? Intinya aku nggak pernah jelekin orang, cuma itu aja. Kalau misalnya aku curang, ya saya memang curang, tapi cuma nggak seperti itu caranya, kan gitu. Nah setelah itu ada orang saya, maksudnya yang bantu saya juga, Penny itu juga sama. Dia bilang gini, Mas, ini warungmu kok kayak gini, nggak pengen nanyain ke siapa gitu. Ke orang pintar gitu. Orang pintar. Jadi kan gue udah banyak katanya orang. Ini jangan bilang seperti itu. Karena apa? Kalau keracunan otak kita seperti itu, ya habis malah uang kita. Ya misalnya loh ya. Iya misalnya ini Mas. Kita datang ke orang pintar, misalnya 100.000. Dikasih apa 100.000? Nggak beli kopi malah beli kayak gituan, malah kalah gitu loh. Terus-terusan itu ya. logika aja, realita aja seperti itu. Cuma aku ya gini, ya aku cuma berusaha ya berdoa sama Allah, Tuhan. sponsor saya. Sponsor utama. Sponsor saya. Untuk